Ibu saya ini mendapatkan, menurut saya, curah cinta dari Allah. Itu husnudon kami kepada Allah. Ini cerita, kisah nyata. Karena apa? Karena anak pertamanya ibu saya Down syndrome, cacat mental. Kakak saya pertama cacat mental. Umurnya sekarang sudah 49 tahun, hampir 50 tahun. Kemudian yang kedua, kakak saya yang kedua pun Down syndrome, cacat mental, umurnya 42 tahun, perempuan. Bedanya dengan saya hampir 10 tahun. Jadi ibu dan bapak itu ketika mendapati dua anaknya yang Down syndrome, sempat hampir putus asa mendapatkan keturunan yang normal. Tapi mereka sikapi dengan sabar, mereka rawat kedua anaknya. Kedua kakak saya, bapak dan ibu, tidak bisa dibiarkan sendiri mengurus hidupnya. Mandi harus dimandikan sampai sekarang. Kemudian kalau makan harus dikondisikan makan, didudukkan, kemudian disiapkan makanan. Kalau kencing harus diantar, harus kemudian dicewokin, kalau orang Jawa itu diistinjakan. Kalau pakai pakaian harus dipakein. Dan itu dilakukan oleh ibu saya dan bapak bersama-sama. Itu hampir 49 tahun. Ya. Kalau ibu-ibu punya anak yang normal, biasanya berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun anak kita sudah mandiri. Itu kita kalau normal. Saya pernah nanya sama ibu, bagaimana ya resepnya menghadapi itu sekian lama dan sekian puluh tahun? Maka kemudian ibu saya berkata, dan menurut saya itu adalah kata-kata mutiara yang pernah disampaikan ibu saya sebelum meninggal dunia. Beliau berkata, "Nak, kadang-kadang kita taubat belum tentu nasuha. Kadang-kadang kita istighfar itu belum tentu khusyuk hati kita. Berapa banyak kita taubat belum tentu nasuha, dan berapa banyak kita ngucapin istighfar, tetapi belum tentu istighfar kita ini khusyuk datang dari hati. Tapi kalau kamu diberikan ujian oleh Allah, Masya Allah, Allah cuma minta satu, sabar dan ihtisab kamu kepada Allah, maka tanpa diminta kamu meminta kepada Allah, maka Allah akan hapuskan tiap hari dosa dan kemaksiatan yang kamu kerjakan selama kamu sabar dan ihtisab kepada Allah." Masya Allah. Karena dalam sebuah hadis yang sahih diterangkan, Allah itu ketika menghisab manusia, Allah bagi manusia itu jadi dua. Yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Yang pertama ahlul afiyah, ini ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah. Siapa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang yang gampang hidupnya, mudah hidupnya, jarang sakit, jarang diuji, apapun yang dia pilih langsung dia dapatkan. Itu ahlul afiyah. Ada yang kedua yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu susah, sulit, semuanya itu tidak gampang untuk dia dapatkan. Cari istri aja susah. Ya? Maka kemudian disebut dengan ahlul musibah. Ketika pertama kali Allah menghamparkan padang mahsyar dan menegakkan mizannya, maka Allah itu suruh kepada para malaikat, "Uhsubu, kalian hisab ini mereka ini." Lalu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, yang kamu hisab pertama kali ahlul musibah. Ini ahlul musibah yang dihisab oleh Allah pertama kali. Lalu kemudian ahlul musibah dihisab oleh para malaikat, ditimbang oleh para malaikat amalnya dan dosanya. Lalu kemudian para malaikat melaporkan kepada Rabbnya, "Ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya ahlul musibah telah kami timbang. Masya Allah, dosa-dosa mereka itu tinggal dikit banget ya Allah. Dan sangat ringan dosa-dosa mereka, disebabkan karena banyaknya ujian yang Engkau berikan kepada mereka di dunia. Berguguran itu segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka dengan ujian yang mereka hadapi dengan sukacita dan ridho. Maka kemudian Allah berfirman, "U'tuhum salasan." Kalau begitu kasih mereka 3 perkara atas apa yang aku sulitkan dalam hidup mereka ketika mereka sabar. Apa 3 perkara itu? Pertama, afiyah. Kasih mereka itu afiyah, kekuatan. Kenapa orang yang mendapatkan musibah dikasih oleh Allah kekuatan? Untuk menggantikan kepayahan, untuk menggantikan keletihan, dan untuk menggantikan air mata yang tumpah ketika mereka mendapatkan ujian di dunia. Afiyah. Disehatkan, dikuatkan, dikeringkan air matanya oleh Allah ketika di akhirat. Kemudian yang kedua, kasih mereka itu adalah khairan. Apa itu khairan? Kebaikan. Apa itu kebaikan kalau sudah di akhirat? Tidak ada kebaikan kecuali adalah surga.
Sudah kayak gitu, masih ditambah lagi oleh Allah, kasihkan kepada mereka mangzilah. Apa itu mangzilah? Kedudukan yang sangat tinggi, di mana akhirnya para malaikat-malaikat Allah membangunkan sebuah tempat yang sangat tinggi di surga, sampai-sampai ahlul afiyah ketika melihat tempat itu mereka mendongakkan kepala mereka, saking tingginya tempat itu berada di surga. Lalu kemudian mereka berkata, ya Rabbana, ahlul afiyah ini ketika belum dihisap oleh Allah kemudian berkata, ya Allah, kalau kami ngerti di balik setiap ujian yang kamu berikan kepada hamba-hambamu di dunia yang singkat itu cuma setengah duha saja, ternyata bisa menjadikan mereka mendapatkan khairan, afiyah dan mangzilah. Ya Allah, boleh nggak kami meminta sesuatu? Maka kami meminta, ya Allah, tolong ya Allah, bagaimana kemudian kami dihidupkan kembali, dipotong-potong daging-daging kami yang kecil-kecil, walaupun kami hidup kesakitan, lebih kami ridhoi ya Allah, supaya kemudian kita mendapatkan khairan, surga, afiyah, kekuatan, dan mendapatkan mangzilah, kedudukan yang tinggi. Ini loh yang menjadikan akhirnya orang kalau diuji oleh Allah bukan karena Allah itu benci sama ibu dan benci sama bapak. Kalau tiba-tiba proyeknya yang sudah direncanakan gagal, itu kenapa? Karena Allah ingin menjanjikan kepada kita supaya kita digugurkan dosa-dosanya ketika kita melakukan itu dengan kesabaran. Makanya betul-betul Masya Allah, pahala yang sangat besar bagi orang yang mereka itu bersabar.